Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Merayakan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi,
Meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat berhari Minggu, senang boleh berada bersama dengan saudara kembali di tempat ini, saudaraku, di dalam virtual Sunday Service. Nah, hari ini saudaraku, sebenarnya kita sama-sama sedang berada di dalam retreat tahunan atau annual retreat akhir tahun. Tetapi buat saudara-saudara, teman-teman yang tidak bisa hadir di sana, kami hadir lewat virtual Sunday Service pagi hari ini supaya kita tetap bisa berfellowship, bisa bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saudaraku, oleh karena itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini kalau kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, dengan gerejamu Tuhan, memuji, memuliakan namamu. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di dalam setiap kami pagi hari ini, supaya apa yang telah kami angkat pujian dan penyembahan untuk menyenangkan hatimu. Dan pada waktu kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan firman-Mu yang merubahkan kami sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah hanya for your glory. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama saudara katakan amin, amin. Dan saudaraku, yuk mari kita sama-sama hari ini menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan kita angkat hati kita. Kita katakan seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Kita rindukan Dia, kita rindukan dengan segenap hati kita. Mari angkat suara, angkat pujian ini, kita sama-sama katakan. As the deer pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Mari saudara sekali lagi angkat suaramu, angkat pujian ini, mari kita sama-sama katakan as the deer, Orabaya Shanda Karalaba. As the deer pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit
Saudara, kita harus punya rinduan kepada Tuhan, sama seperti Musa yang sungguh-sungguh rindu akan Dia. Katakan, as the deep pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship you. Sekali lagi kita declare, you alone, hanya Engkau Tuhan, are my strength and my shield. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Kita angkat suara kita katakan, you alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship you. Benar Tuhan, hanya kepadamu, hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, hari-hari ini kami mau declare, kami mau katakan hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkaulah kekuatan kami. Kami mau katakan kami tanpa Engkau gak bisa apa-apa, kehidupan kami tanpa Engkau gak bisa apa. Orabaya syanda karalabaya sikaralaba, oralabaya syanda karalabaya sikaralabaya syanda karalaba, oralabaya syanda karalaba. Sekali lagi katakan, you alone, you alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship you. One more time, you alone. One more time, hanya Kau Tuhan. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship you. Orabaya syanda karalabaya sikaralaba, haralabaya syanda karalaba. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship you. Orabaya syanda karalabaya sikaralaba, orabaya syanda karalabaya sikaralaba. Mari kita mulai sembah Tuhan, saudaraku. Kita mulai sembah Tuhan. Orabaya syanda karalaba. Biar dalam penyembahan ini kita katakan, hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami benar-benar mau berserah kepadamu. Katakan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Engkaulah kekuatan kami, Roh Kudus. Oralabaya syanda karalaba, oralabaya syando karalabaya syanda karalaba, ralaba 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 ralaba, orabaya syanda karalabaya. Sekali lagi kita katakan, kita declare, you alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship you. Rabaya syanda karalaba, orabaya syanda karalaba, oralabaya syanda karalabaya sikaralaba, ralabaya syanda karalaba. Mari Roh Kudus, setiap kami yang ada dimanapun kami berada, setiap daripada kami dimanapun kami berada Tuhan, Orabaya syanda karalaba,
Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau angkat pujian ini, kami mau angkat penyembahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena kami mau katakan meskipun kami sendiri, tapi Engkaulah kekuatan kami. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu kami berserah. Sekali lagi terakhir kita katakan saudara, You alone are my strength, my shield. To You alone will my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship You. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oralabaya syanda karalaba. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ora Bapa, kami siap Tuhan untuk terus masuk di dalam hadirat-Mu. In Jesus name, ora baya syanda karalaba. Amin, amin, amin. Nah saudara dikasih Tuhan, mari saudaraku terus kita ada di dalam hadirat Tuhan. Meskipun kita sendiri, kita tidak pernah sendiri. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Kita terus saudaraku angkat hati kita, angkat pujian kita untuk memuliakan Dia. In Jesus name, amin, 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 amin. Mari kita kembali angkat hati kita, angkat pujian kita. I love You Lord, oh Your mercy never fails me. All my days I've been held in Your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Angkat hati kita, katakan, all my life You have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love Your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known You as a father, I've known You as a friend. I have lived in the goodness of God. Katakan. All my life You have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on. Goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, surrendered now, give You everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now, I give You everything. Your goodness is running after me. All my life You have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able,
I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Angkat tanganmu saudara. Amin. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu yang senantiasa baik buat hidup kami. Siapkan hati kami untuk mendengarkan kebahagiaan daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, in Jesus mighty name. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom semua yang dikasih Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mau belajar. Pada saat kita bersama-sama merenungkan dan bersiap-siap untuk masuk ke dalam perayaan Natal minggu depan. Hari-hari ini adalah hari-hari kita mulai merenungkan apa sebenarnya makna Natal buat setiap daripada kita. Mungkin bertahun-tahun pada waktu kita merayakan Natal dan kita sudah dengar begitu banyak tentang pesan Natal, tentang khotbah Natal yang kita sering dengarkan. Tetapi hari ini saya mau kita belajar sesuatu supaya kita benar-benar bukan cuma merayakan Natal, bukan cuma as a celebration, tetapi kita punya satu arti yang praktikal di dalam kehidupan kita semua. Saya mau tanya pada kita semua, kepada saudara-saudara, termasuk saya bertanya kepada diri saya sendiri. Pada waktu kita mengetahui bahwa Natal adalah saat Tuhan Yesus, Tuhan kita lahir ke muka bumi, datang bersama-sama dengan kita. Yang saya mau tanyakan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang karena kasih-Nya, karena cintanya, karena perhatiannya, karena begitu Tuhan Yesus ingin kita semua diselamatkan. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah, pernah nggak kita benar-benar merasakan kasih Tuhan? Pernah nggak kita benar-benar merasakan cinta Tuhan? Kalau saya tanya, apakah saudara tahu bahwa Tuhan mencintai saudara? Saya yakin, pasti semua akan bertanya, kita ya tahu dan kita yakin bahwa Tuhan mencintai kita. Tapi kalau saya tanya, pernah nggak saudara, ataukah saudara benar-benar merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari kasih Tuhan, cinta Tuhan? Saya yakin masih ada juga yang menjawab, oh kalau saya melihat langit yang begitu indah, kalau saya melihat pohon-pohon yang melihat ciptaan Tuhan, saya tahu itu kasih Tuhan, itu cinta Tuhan, itu Tuhan begitu luar biasa besar di dalam kehidupan kita. Betul. Tetapi kalau saya mau tanya lebih dalam lagi, apakah saudara dan kita semua benar-benar bisa merasakan dan setiap hari merasakan cinta Tuhan itu kepada kita? Saya yakin kita harus berpikir dua kali dan mungkin kita agak ragu untuk menjawabnya. Apakah kita benar-benar hari ini merasakan kasih Tuhan? Apakah kita jam ini sedang merasakan kasih Tuhan? Atau kita setiap saat, senantiasa, setiap hari merasakan cinta dan kasih Tuhan? Nah, oleh karena itu, saya mau mengajak kita merenungkan supaya di dalam suasana Natal minggu ini dan hari ini, kita boleh belajar sesuatu yang praktikal. Apa sih yang harusnya kita renungkan dan pikirkan supaya kita benar-benar bisa merasakan kasih Tuhan itu. Nah, teman-teman, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan satu firman Tuhan buat kita semua dan kita akan renungkan di hari ini. Terambil dari Yesaya 9 ayatnya ke-6. Dikatakan seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita renungkan
hal ini, ayat ini dengan lebih serius, dengan lebih mendalam. Tuhan katakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dengar ya, Tuhan Yesus lahir dan diberikan untuk kita. By knowing, dengan mengetahui dan menghidupi dan mengimani dan percaya dan merasakan bahwa Tuhan Yesus itu diberikan untuk kita. Disitulah kita merasakan dan disitulah kita bisa tahu bahwa wow, Tuhan Yesus itu bukan cuma sekedar membuat saya datang ke gereja. Tuhan Yesus itu bukan cuma sekedar membuat saya untuk aktif di gereja. Tuhan Yesus itu bukan cuma sekedar tokoh yang saya tahu atau membuat kita Bible study atau menjadi bahan kita membuat studi Alkitab atau hal-hal yang seperti itu. Bukan. Tuhan Yesus itu diberikan untuk kita supaya saudara dan saya mengalami keselamatan itu. Kita tahu dan menyadari bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang hukuman, kita adalah orang-orang yang sebenarnya patut mengalami dan menerima hukuman kekal selama-lamanya. Tetapi dengan kehadiran Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita diluputkan, kita ditebus. Dialah juru selamat kita yang datang bukan cuma sekedar membuat kita datang ke gereja, tetapi supaya kita, saudara dan saya, mengalami keselamatan itu. Hari-hari kita, waktu kita tahu kita diselamatkan, itu harusnya menjadi satu sukacita, mengalami Tuhan sendiri, mengalami kehadiran. Sebab itu adalah hadiah Natal yang Tuhan berikan bukan cuma di hari Natal, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita. Memang kalau kita rasakan, seringkali kita dalam kehidupan ini kita merasakan kita tidak bisa menjadi seorang yang sempurna. Kita banyak jatuh di dalam kegagalan, kesalahan. Kita mengalami kita jatuh di dalam kekeliruan, salah bertindak dengan pikiran, perkataan, perbuatan. Kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi dengar baik, Tuhan itu pada waktu memberikan Yesus dalam hidup kita, memberikan dirinya dalam kehidupan kita, itu bukan cuma sekedar hadiah yang sekedar hadiah saja, tetapi itu adalah satu hadiah yang sempurna supaya saudara dan saya mengalami keselamatan itu. Tuhan gak cuma sekedar memberikan hadiah yang murah harganya dan bukan cuma sekedar mahal harganya, tetapi satu hadiah yang sempurna supaya kita mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Dia hadir sebagai juru selamat buat saudara dan saya. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya, itu adalah bukti bahwa wow, Natal benar-benar bisa datang setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau Yesus cuma lahir 2000 tahun yang lalu dan selesai, kita cuma merayakan Natal dan selesai, rasanya itu bukan sesuatu yang sempurna. Kenapa? Karena kita tidak pernah ketemu dengan dia. Tetapi dengan adanya Roh Kudus, yang Gembala Pembina selalu katakan, hari-hari ini kita sedang mengalami era Pentakosta yang ketiga. Apa itu artinya? Artinya kita merasakan lagi, kita punya iman bahwa inilah pergerakan Roh Kudus yang Tuhan sedang nyatakan supaya setiap hari kita, dalam pergumulan kita, dalam kehidupan saudara berkeluarga, saudara studi, saudara banyak tantangan di dalam kehidupan, setiap hari Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus, by the way, adalah Roh Tuhan sendiri. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu adalah kehadiran Tuhan sendiri. Kehadiran sama seperti kehadiran Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Dan itu bukan cuma dia datang pagi, pulang malam, datang pagi, pulang malam. No, Tuhan katakan, I will never leave you nor forsake you. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Apa artinya? Artinya setiap saat di dalam kehidupan kita, Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita.
Pada waktu kita mengalami satu tantangan, kita mengalami satu tekanan, kita mengalami satu kesulitan sekalipun, Yesus hadir. Natal itu harus hadir di dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar kita celebrate dan rayakan setiap tahun, tetapi setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, sebenarnya kehadiran Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita inilah satu yang saat ini kita bisa nikmati, rasakan, alami, dan hidupi. Saudara yang kasih Tuhan, saya selalu sering mengatakan, dan bahkan saya selalu sungguh kepingin setiap daripada kita pada waktu kita masuk di dalam jam-jam doa kita, atau pada waktu kita memeditasikan, merenungkan firman Tuhan, kita bukan cuma sekedar berdoa, kita cuma bukan sekedar artinya suatu rutinitas, tetapi justru saat-saat itulah Roh Kudus yang Tuhan katakan, dia hadir sebagai apa? Penasehat ajaib. Roh Kudus adalah penasehat kita. Dia adalah penolong kita. Dia adalah penghibur kita. Inilah arti kehadiran Tuhan. Inilah artinya Natal setiap hari di dalam kehidupan kita. Dia hadir untuk menasehati kita. Banyak hal yang kita tidak ketahui. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Seringkali kita mengalami jalan buntu, seringkali kita mengalami tekanan di dalam kehidupan, bahkan mungkin kita seperti layang-layang putus yang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi dia yang merupakan mighty counselor, penasehat ajaib. Dia adalah Tuhan yang menghibur kita. Pada waktu kita susah, Tuhan hadir, dan penghiburan dari Tuhan, penghiburan dari Roh Kudus adalah satu penghiburan yang sempurna. Dia nggak pernah menghibur kita cuma sekedar, atau dia nggak pernah menasehati kita cuma sekedar menasehati atau menghibur. Tetapi nasihat dan penghiburan yang dari Tuhan, yang dari Roh Kudus, adalah satu nasihat dan penghiburan yang sejati, yang sempurna, yang luar biasa. Wow, inilah yang merupakan hadiah Natal, saudara dikasih Tuhan. Inilah yang merupakan satu kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan hadir, pada waktu Tuhan hadir, di situ dikatakan dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apa artinya? Kita berlindung di dalam keperkasaannya Tuhan. Kita berlindung di dalam perlindungan Tuhan yang perkasa. Ada satu perlindungan yang kita bisa rasakan dan alami di dalam kehidupan kita. Kenapa? Pada waktu Tuhan katakan dia adalah Bapa yang kekal, dia mengundang kita, mengajak kita, merindukan kita untuk kita ada di dalam keluarganya. Oleh karena itu, kita memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Tuhan rindu kita menjadi bagian dari keluarganya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan bukan tamu. Pada waktu Yesus lahir dan kita merayakan Natal, bukan cuma artinya Tuhan sebagai tamu. Dia datang ke dunia cuma sebagai tamu yang kita rayakan, yang kita ajak jalan-jalan, yang kita katakanlah kita serve dengan baik. Bukan cuma itu, saudaraku. Tetapi pada waktu Tuhan hadir, dia mau menjadi Bapa kita. Kita diundang sebagai keluarganya Tuhan. Itulah yang menjadi satu sukacita. Bayangkan kita menjadi keluarganya Tuhan. Dan Tuhan katakan, karena kita ada di dalam keluarganya Tuhan, karena kita mau dan menerima untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi keluarga Tuhan, kita menjadi umat-umat tebusan Tuhan. Oleh karena itu, damai sejahtera Tuhan melingkupi kita. Memang di dalam kehidupan kita, pada waktu kita begitu banyak mengalami tantangan, pada waktu kita begitu banyak mengalami mungkin tekanan di dalam kehidupan, seringkali kita berpikir bahwa mana kok rasanya tidak ada damai. Ada satu persoalan pindah kepada persoalan lain, pindah kepada persoalan lain. Tapi dengar baik, Roh Kudus yang ada bersama dengan kita, dia menolong kita bukan cuma sekedar pertolongan sejenak, bukan cuma sekedar pertolongan sesaat. Dia pengen bersama-sama dengan kita, dia rindu bersama-sama dengan kita, berjalan melewati segala tantangan, berjalan melewati segala tekanan. Itulah yang dikatakan, karena dia berjalan bersama dengan kita,
Tuhan itu sendirilah yang menjadi Raja Damai. Kedamaian yang kita nggak bisa bayangkan, yang kita nggak pernah rasakan, yang mungkin kita nggak pernah kepikir. Melewati tantangan, tekanan, kekhawatiran, kebimbangan, dan sebagainya. Kita bisa mengalami kedamaian karena kita tahu Dia hadir. Dan waktu kita tahu Dia hadir, bukan cuma sekedar kita beriman Dia hadir, bukan cuma sekedar kita punya knowledge bahwa Dia hadir, tetapi Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya hadir di dalam kehidupan kita setiap saat di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita bisa penuh dengan sukacita. Itulah yang membuat kita bisa benar-benar merasakan kasih Tuhan, yang benar-benar bisa merasakan penyertaan Tuhan setiap saat. Waktu kita mau membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita sehari demi sehari. Dan last but not least, saudara kasih Tuhan, saya pengen kita mengerti ini. Tuhan bukan cuma concern pada waktu kita ada di dunia ini, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan rumah buat saudara dan saya. Tuhan bukan cuma urusan yang ada di dunia ini, menasehati, menghibur, menyelamatkan, menolong, hadir. Tetapi Tuhan mau, karena kita adalah keluarganya, Dia adalah Bapa. Tuhan menyediakan rumah buat setiap daripada kita. Saya yakin dan percaya ini merupakan satu hadiah yang luar biasa sempurna. Tuhan dari menyelamatkan kita, Dia hadir bersama kita, dan Dia menyediakan satu tujuan yang pasti buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya suatu hari nanti bersama-sama dengan Tuhan di rumahnya Tuhan. Di rumah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya mau kita di dalam suasana Natal seperti ini, I am glad if we can celebrate Christmas together. Tetapi kalau kita just celebrate dengan cara dunia, atau kita cuma celebrate dengan cara lama kita, merayakan Natal, saya rasa ada sesuatu, kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Satu hadiah Natal yang merupakan kehadiran Tuhan sendiri. Itulah hadiah yang terbesar dalam kehidupan kita. Hadiah yang Tuhan berikan setiap saat dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan hadir dalam hidup kita, dan kita Tuhan ajak, undang bersama-sama dengan Dia untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa. Di era Pentakosta yang ketiga ini saya rindu. Itu bukan cuma sebagai moto. Kita imani, kita rasakan, kita alami, dan kita berjalan di dalam sukacita damai sejahtera Tuhan di dalam era Pentakosta ketiga ini, terutama di suasana Natal seperti ini, merubahkan kehidupan kita. Yesus hadir setiap hari, setiap saat, lewat Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, untuk bersama-sama, saudara dan saya, bersama-sama dengan Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal, selamat bersuasana Natal. God bless you.